Belum sebegitu hebatnya ini kasus narkotika di Indonesia sehingga menjadi sasaran empuk bagi para bandar. Salah satu contoh padahal sudah pernah ditangkap dengan barang bukti 110 kg. Bahkan ancaman hukumannya itu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saya bacakan beritanya begini. Meskipun ini sudah lama ya, tapi minimal menjadi perhatian bagi kita semua. Karena yang kecil-kecil itu biar kapok, kalau perlu hukuman mati. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali mengungkapkan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat fantastis sebanyak 110,400 gram narkotika. Berhasil diamankan dari tangan 6 tersangka pada 2 lokasi yang berbeda. Kasus pertama terjadi di kawasan pesisir pantai Bering, Muara 3, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Berawal dari adanya informasi yang didapat oleh tim BNN RI mengamankan 3 orang tersangka berinisial HE, R, dan MF. Ketiganya tersangka terdapat membawa sabu menggunakan kapal Euskadon dari perairan Langkawi, Malaysia menuju perairan Indonesia melalui jalur pantai Leweng, Provinsi Aceh. Padahal ini sudah ditangkap dengan barang bukti 110 kg, 400 gram. 110 kilo, bayangkan. Bekerja sama dengan Bea Cukai Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh, serta BNN Kota Pidi, tim gabungan melakukan penyisiran di kawasan pantai Lampulo hingga kawasan pantai Leweng. Penyisiran juga dilakukan di darat pada kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Muara 3, Pidi, hingga Ulim Pidi Jaya. Hampir 2 pekan penyisiran dilakukan hingga akhirnya 3 gabungan dapat meringkus ketiga tersangka. Nah, waktu itu ya, ini meskipun sudah lama terjadi tapi minimal ada efek jerah, tapi nyatanya nggak ada efek jerah. Salah satu contoh kemarin itu pilot asing yang membawa 26 kg. Bayangkan, kalau ini tidak bergerak semua, rakyat bersama-sama aparat, pasti sasaran remuknya adalah rakyat Indonesia dan anak-anak bangsa. Jadi kemarin saya sempat ketemu dengan salah seorang mantan bandar, tapi sekarang sudah tobat, sudah hijrah, dan benar-benar tidak melakukan lagi, bahkan menjadi mentor untuk penyembuhan. Kemudian ada 2 anak buah saya yang tergabung di dalam lembaga swadaya masyarakat. 2 benar-benar sudah tobat karena pengakuannya tidak ada penyembuhan kecuali dari dirinya sendiri. 1 diantaranya begitu pulang di penjara, kasihan menyaksikan orang tuanya kena stroke karena memikirkan anaknya. 1 lagi sengaja mohon maaf, sekali lagi dipasang untuk menjadi cepu atau mata-mata. Jadi sebenarnya kalau kita serius mau memberantas, kemungkinan bisa itu nyatanya 110 kg bisa ditangkap dan 26 kg terakhir ditangkap. Bagi mereka yang katanya ketergantungan, tetangga saya, bayangkan, mohon maaf ya, tetangga saya menjalani hukuman baru aja 5 tahun vonisnya karena nggak punya uang. Disuruh bayar 50 juta, ngapain 50 juta, gelundung saja. Daripada dia ngutang-ngutang, jual rumah, nanti setelah dia keluar dari tahanan, orang tuanya mau ditaruh di mana. Hanya tetangga saya artinya mengalir, tidak lobby sana sini, kena 5 tahun. Terus sampai kapan generasi muda akan seperti ini terus? Atau ini ada skenario besar bahwa dana-dana dari narkoba untuk membiayai politik secara nasional? Saya juga tidak tahu. Kenyataannya barang bukti yang berkilo-kilogram itu dari salah seorang jenderal berbintang 2 bahkan sudah dinonaktifkan. Kemana barang buktinya itu? Apakah disimpan di Mabes Polri atau disimpan di Kejaksaan atau Kejaksaan Agung atau di mana? Saya kurang tahu karena penjelasannya dari tersangka perempuannya sebagai cepu sudah ditahan. Kemudian pelakunya seorang jenderal bintang 2 juga sudah ditahan. Tapi apakah benar ditahan saya juga nggak ngerti. Katanya di Salemba. Jadi pemirsa dan sahabat yang cinta tanah air, cinta kediri bangsa, mari kita bersama-sama dukung pemerintah, dukung BNN,
dukung Dirsat Narkoba atau di Polres kan ada kasat narkobanya, ada reskrimnya yang membidangi tentang pemberantasan narkotika, atau organisasi apapun yang bekerja sama dengan kepolisian untuk sama-sama memberantas narkoba, karena menjadi keprihatinan bersama Indonesia seperti darurat narkoba, karena hampir semuanya masyarakat di pedesaan yang menjadi korban. Dulu ada tetangga saya, bahkan sampai teriak-teriak histeris habis melaut nelayan, kemudian seperti gila betul. Dan terakhir kemarin tetangga saya juga, karena sekarang menjalani hukuman 5 tahun karena tidak punya uang. Kan kasihan anaknya. Nah istrinya juga lebih kasihan lagi karena ditinggal. Siapa yang akan mencari? Dulu teman kita minta diterapi, bahkan di pendampingan lewat PNN. Tapi karena dia nggak kapok, bahkan ditahan dan lalu menjual di dalam tahanan. Nah terus mau sampai kapan pemberantasan narkotika sebelum memakan korban banyak? Bisa gila beneran, bisa diterapi lewat obat-obatan pengganti narkotika dengan obat dokter, atau ditaruh di rumah sakit gila, di penjara, atau mati karena ketergantungan obat. Dan itu sudah banyak kasusnya. Jadi mohon sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk ikut memberantas jaringan narkotika seakar-akarnya, agar kota kita, negeri ini, meskipun susah pemberantasannya, minimal dikurangi peredarannya, minimal kalau tahu bandarnya, minimal bandar itu ditembak mati kalau perlu, agar peredaran narkotika tidak masuk ke kampung-kampung, karena ini sudah sangat membahayakan sekali. Kerugiannya bukan pelakunya, kerugiannya mengimbas kemana-mana, temannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya. Itu akan terdampak sangat sekali, terdampak atas perilaku orang yang ketergantungan obat. Sehingga kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, dengan cara apa lagi kami memohon dan meminta untuk tembak mati bandar narkotika. Kami berharap Pak Presiden bisa memerintahkan Kapolri atau BNN atau seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama menyatakan perang terhadap narkotika. Salam Indonesia sehat.